Baik, sebelumnya saya buka dengan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Madini Tanjani dengan NPM 2301061010. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai pengisian SPT PPH 21 untuk bulan Desember. Di sebelah kiri saya ini adalah soal dan jawaban yang telah dibuat saat kuis kemarin, dan di sebelah kanan saya adalah lampiran SPT-nya. Yang pertama kita mengisi lampiran untuk nama dan juga NPWP. Namanya itu dari nama itu didapat dari soal dan jawaban, yaitu ada Putri Nadila, Citra Permatasari, dan Kaila Maharani. Kemudian setelah itu kita mengisi PPH pasal 21 untuk kurang bayar atau lebih bayar. Untuk PPH terutang tahunnya, kita dapat dari soal, yaitu PPH 21 tahunnya, yaitu sebesar untuk Putri Nadila itu sebesar Rp226.457.800. Kemudian untuk kredit pajak Januari sampai dengan Novembernya itu sebesar Rp224.237.455. Maka untuk masa pajak terakhirnya yaitu sebesar Rp2.220.345, yaitu lebih bayar. Maka Putri Nadila untuk masa pajak terakhirnya yaitu lebih bayar sebesar Rp2.220.345. Kemudian untuk yang kedua yaitu Citra Permatasari, untuk PPH terutang setahunnya itu sebesar Rp541.044, dan kredit pajak Januari sampai Novembernya itu sebesar Rp4.852.190. Maka masa pajak terakhir Citra yaitu kurang bayar sebesar Rp4.311.146. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada Kaila Maharani, PPH terutangnya sebesar Rp738.778, dan PPH kredit pajak Januari sampai Novembernya itu sebesar Rp422.245. Maka untuk masa pajak terakhirnya itu dikurang 738 dikurang 422, maka masa pajak terakhir Kaila adalah Rp316.533. Lebih bayar sebesar Rp316.000. Kemudian setelah kita mengisi lampiran, kita lanjut ke kode. Di sini kodenya kita memilih Indonesia. Indonesia yaitu IDN. Kemudian selanjutnya untuk BP26 itu tidak diisi, kita kosongkan. Baik, untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak bersifat final itu ada dari Alna Nabila, yaitu tenaga ahli, yaitu biaya jasanya sebesar 45 juta, untuk bulannya itu Juli, dan penghasilan brutonya 45 juta. PPP-nya 50%, PPH 17,5%, maka PPH pasal 21-nya sebesar 1.125.000. Kita masukkan ke SPT, itu kita isi. Yang pertama itu ada nomor bukti pemotongan, masa pajaknya itu Juli, sifat pemotongannya itu final, dan status bukti pemotongannya itu normal. Untuk NPWP, namanya yaitu Alna Nabila dan NIPKU-nya. Kemudian untuk penghasilan yang dipotong, yaitu untuk penghasilan brutonya dapat dari sini sebesar 45 juta, kita masukkan ke sini. DPP-nya sebesar 50%, tarif pajaknya itu adalah 5%, maka PPh yang dipotong itu sebesar 1.125.000. Kemudian selanjutnya untuk BPA 2 itu untuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil atau anggota tentara. Namun di dalam soal tidak ada pegawai sipil maupun anggota tentara, maka kita kosongkan. Baik, sekarang kita lanjut ke BPA A14.1, yaitu ada Kaila Maharani. Kita urutkan dari yang paling belakang. Nah, diketahui Kaila Maharani ini join Februari 2025 dan mutasi Juni 2025 ke Metro. Maka di sini kita akan hitung, jadi kita akan melaporkan SPT-nya itu ada dua, yaitu BPAA 14.1 untuk yang cabang Bandar Lampung, dan BPA 14.2 itu untuk cabang Metro. Yang pertama kita dari BPA 14.1 untuk cabang Bandar Lampung.
Yang pertama kita isi nomor bukti pemotongan, kemudian periode penghasilannya dari Februari sampai Mei, karena dia kan joinnya bulan Februari dan mutasinya bulan Juni. Maka kita periode penghasilannya yaitu dari Februari sampai dengan Mei. Kemudian sifat pemotongannya itu tidak final dan status bukti pemotongannya itu normal. Untuk NPWP-nya yaitu sebagai berikut, namanya yaitu Kaila Maharani, alamatnya di Bandar Lampung, jenis kelaminnya perempuan, status PTKP-nya itu adalah K1. K1, dan posisinya itu sebagai admin penjualan. Untuk pegawai asingnya, dia bukan pegawai asing, maka kita isi strip, nomor paspornya juga kita kosongkan, untuk kode negara itu IDN untuk Indonesia, dan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja itu tidak. Kemudian kita isi yang pertama yaitu penghasilan brutonya dari gaji. Gajinya yaitu sebesar 21 juta, didapat dari periode dari gajinya yaitu gaji pokok per bulannya itu sebesar 7 juta. Dan dia join Februari dan mutasi Juni. Maka kita hitung dari Februari sampai dengan Juli itu 7 juta dikali 3. Kenapa dikali 3 bukan dikali 4? Harusnya kan dikali 4 bulan, tapi kita asumsikan bahwa dia itu ada 1 bulannya itu sudah resign. Jadi kita hitung dari Februari sampai dengan itu dikali 3 sebesar 21 juta. Kemudian ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu dapat dari uang makan dan uang lembur. Itu dapat datanya dari bulan Februari, uang makannya itu sebesar 700, uang lemburnya 280, kemudian bulan Maret kita jumlah dan juga bulan April, maka dijumlah dari bulan Februari sampai dengan bulan ini itu sebesar 3 juta 60. Kemudian ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu dari BPJS. Kita jumlah lagi dari bulan Februari, BPJS yang ditanggung dibayar oleh pemberi kerja itu ada BPJS Kesehatan, JKM, dan JKK. Kita jumlah dari bulan Februari sampai dengan bulan ini. Maka kita peroleh angkanya sebesar 1.169.700 rupiah. Kemudian kita total untuk jumlah penghasilan bruto dari 1 sampai 7 itu didapat sebesar 25.229.700 rupiah. Kemudian selanjutnya pengurang penghasilan brutonya yaitu ada biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Itu sebesar dari 25 juta dikali 25 juta 229.700 dikali 5% hasilnya sama dengan 1.261.485 rupiah. Kemudian ada iuran terkait pensiun atau hari tua itu didapat sebesar 980, itu didapat dari JHT ditanggung karyawan sebesar 980.000 rupiah untuk iuran terkait pensiun hari tua itu dijumlah. Kemudian selanjutnya kita totalkan untuk jumlah pengurangnya yaitu dari 9 sampai dengan 11 itu, maka kita totalkan hasilnya yaitu sebesar 2.241.485 rupiah. Kemudian selanjutnya kita isi untuk penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan itunya yaitu dari angka 8 dikurang 12 yaitu sebesar 22.988.215 rupiah. Itu dapat dari 25 juta dikurangi 2 juta. Hasilnya 22 juta sekian. Kemudian selanjutnya itu ada jumlah penghasilan itu untuk penghitungan dividen setahun disetahunkan itu sebesar 22 juta. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya karena dia K1. Karena dia K1 maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun disahunkannya ini sebesar 40 juta ini didapat dari 22 juta dikurang 63 juta sama dengan 40 juta. Kurang dari 40 juta. Kemudian untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong ditanggung pemerintah
sebesar 252 itu didapat dari PP 21 terutang masa sebelumnya sebesar 252.297. Maka PPh pasal 21 kurang bayar pada masa pajak Desember yaitu sebesar Rp252.297. Itu kurang bayar. Oke, kita lanjut ke BPA 1 4.2 untuk yang mutasi ke metro. Yang pertama kita isi nomor bukti pemotongannya, kemudian periode penghasilannya untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2025, kemudian sifat pemotongannya tidak final, status bukti pemotongannya itu normal. Untuk NPWP-nya sekian, namanya yaitu Kaila Maharani, alamatnya di Kota Baru, jenis kelaminnya perempuan, dan status PTKP-nya itu K1, dan posisinya itu sebagai admin penjualan. Yang pertama, kita isi untuk penghasilan brutonya, gajinya itu, karena dia periodenya dari Juni sampai dengan Desember, maka jumlah bulannya itu 7 bulan. Dan untuk gaji pokok satu bulannya itu sebesar 7 juta, maka 7 dikali 7 bulan dikali 7 juta, maka hasilnya sebesar 49 juta untuk gajinya. Kemudian ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, itu dapat dari uang makan dan juga uang lembur. Kita jumlah lagi, uang makan dan uang lembur dari bulan Juni sampai dengan Desember, itu angkanya sebesar 7.710.000. Kemudian untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu juga dijumlah lagi dari BPJS dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember kita jumlah, maka untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu sebesar Rp2.729.300. Kemudian kita total untuk jumlah penghasilan brutonya dari 1 sampai dengan 8 itu sama dengan 50 sama dengan Rp59.439.300. Kemudian biaya jabatannya itu kita kali 5% dari penghasilan bruto, yaitu Rp59.439.300. Kita kali dengan 5%, maka hasilnya Rp2.971.965. Kemudian itu ada iuran terkait pensiun atau hari tua. Kita dapat yaitu sebesar 1.680.000. Kemudian kita total lagi untuk jumlah pengurangnya yaitu sebesar Rp4.651.965. Kemudian untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan itu yang 8, jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangnya, yaitu 59 dikurangi dengan 4 juta, maka hasilnya Rp54.787.335. Kemudian penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya, yaitu sebesar 22 juta. Itu didapat dari penghasilan neto dari pekerjaan sebelumnya sebesar 22 juta. Kemudian selanjutnya ada jumlah penghasilan itu untuk perhitungan PP 21 disetahunkan, selalu disetahunkan. Itu sebesar 77.775.550 rupiah dapat dari sini, guys. Jawaban dan soal. Kemudian selanjutnya itu ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 63 juta karena dia K1. Kemudian maka untuk penghasilan kena pajak setahunnya itu dikurangkan dari 77 dikurang 63 juta, maka hasilnya 14.775.550 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar 738.000 didapat dari sini. Kemudian selanjutnya itu ada PPh pasal 21 dipotong dari bukti pemotongan sebelumnya, 252 itu didapat dari PPA 1 4.1, Rp252.297. Kemudian untuk PPh 21 terutang bukti pemotong ini dapat digariskan itu didapat dari 738.000 dikurangi Rp252, maka hasilnya Rp486.486 Kemudian untuk
PPh pasal 21 yang telah dipotong di tanggung pemerintah itu angkanya sebesar Rp169.948 itu didapat dari Rp422.245 ini kita kurang dengan yang di bulan Mei dia resign sebesar 252, maka hasilnya sebesar 169.948. Kemudian lebih bayar, ini kita pasal 21 lebih bayarnya pada masa Desember itu sebesar Rp316.533, sama dengan yang di perhitungan. Lebih bayar sebesar Rp316.533. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung BPA 1 untuk Citra Permatasari. Untuk Citra Permatasari sama kita isi dulu nomor bukti pemotongannya, kemudian periode penghasilannya. Untuk Citra Permatasari itu dia masa kerjanya Agustus sampai dengan Desember. Dia baru join Agustus sampai Desember, maka periode penghasilannya Agustus sampai dengan Desember. Sifat pemotongannya itu tidak final dan status bukti pemotongannya itu normal. Untuk NPWP-nya, namanya Citra Permatasari, alamatnya di Sukarami, jenis kelaminnya perempuan, dan status PTKP-nya itu K2. Posisinya sebagai staf pajak. Dan dia bukan pegawai asing, maka kita strip. Nomor paspornya juga tidak ada, kode negaranya IDN untuk Indonesia, dan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja itu tidak. Kemudian selanjutnya kita isi untuk penghasilan brutonya. Yang pertama, gaji pensiun. Itu didapat dari angkanya 75 juta, didapat dari diketahui Citra Permatasari itu gaji pokoknya 15 juta. Dan dia itu periode penghasilannya itu dari Agustus sampai dengan Desember. Maka 5 bulan, maka 15 juta kita kali dengan 5 bulan, maka hasilnya 75 juta. Kemudian untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, itu dapat dari uang makan dan juga uang lembur kita jumlah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Kita jumlah dari bulan Agustus, uang makan dan uang lemburnya sampai dengan bulan Desember. Kita jumlah. Maka didapat sebesar Rp7.055.000. Kemudian untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu didapat dari BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Sama seperti uang makan dan uang lembur di jumlah BPJS Kesehatan, BPJS JKM, dan JKK kita jumlah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Maka didapat angkanya sebesar 4.177.500. Kemudian kita jumlah untuk jumlah penghasilan brutonya didapat 86.232.500. Kemudian selanjutnya untuk pengurang penghasilan brutonya itu ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, yaitu didapat Rp4.311.625. Kemudian ada iuran terkait pensiun atau hari tua, itu didapat dari CHT dengan hari tua sebesar 3.600.000. Dapat dari sini 3.600.000. Kemudian untuk jumlah pengurangnya di total sebesar Rp7.911.625. Kemudian kita hitung untuk perhitungan PPh pasal 21-nya, jumlah penghasilan netonya didapat dari penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurang. 86 juta dikurangi 7 juta, maka hasilnya Rp78.320.875. Kemudian, selanjutnya, itu ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh 21 setahun disetahunkan. Itu didapat dari sini sebesar Rp78.320.875. Kemudian, untuk penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya karena dia itu diketahui kan dia K2, maka PTKP-nya itu sebesar 67.500. Kemudian penghasilan kena pajak setahun disetahunkannya itu didapat dari 78 juta sekian dikurangi 60.500, maka hasilnya 10 juta
Rp820.875. Kemudian, selanjutnya, BPH pasal 21 tentang bukti pemotongan ini dapat dikreditkan. Itu didapat dari sebesar Rp541.044 didapat dari sini. Kemudian, selanjutnya, untuk PPh pasal 21 yang tadi potong ditanggung pemerintah, itu didapat dari sini. PPh berutang masa sebelumnya sebesar Rp4.852.190. Kita masukkan ke sini, maka PPh pasal 21 kurang bayar untuk masa pajak Desember yaitu sebesar Rp4.311.146. Sama dengan perhitungan. Selanjutnya yaitu untuk Fajar Ramadan. Fajar Ramadan itu diketahui di soal, diketahui Fajar Ramadan itu dia resign bulan Juli 2025. Maka kita buat untuk SPT-nya yaitu sama seperti yang tadi, nomor bukti pemotongannya, kemudian periode penghasilannya dari Januari sampai Juli 2025 karena dia resign bulan Juli 2025, kemudian sifat pemotongannya itu tidak final, dan status bukti pemotongannya itu normal. NPWP-nya sekian, namanya Fajar Ramadan, alamatnya di Raja Basa, jenis kelaminnya laki-laki, status PTKP-nya TK1, dan posisinya sebagai staff accounting. Pegawai asing dia tidak, maka kita treat. Kemudian dia juga tidak punya nomor paspor dan kode negaranya DN untuk Indonesia, dan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja itu tidak. Kemudian kita isi untuk penghasilan bruto. Gajinya, pensiun, gajinya yaitu sebesar 192 juta itu didapat dari gaji pokok Fajar Ramadan itu sebesar 32 juta. Dan dia sudah bekerja dari Januari sampai dengan Juli. Yaitu sebanyak 7 bulan, maka 32 juta dikali 7 bulan hasilnya sama dengan 192 juta. Kemudian untuk tunjangan lain, uang lembur dan sebagainya itu uang makan dan uang lembur kita hitung lagi dari Januari sampai dengan bulan Juli untuk bulannya ke bulan Januari, kemudian ini untuk bulan Februari, bulan Maret sampai dengan bulan April, maka didapat uang makannya itu sebesar 7.040.000 rupiah. Dan uang lemburnya itu sebesar 2.420.000 rupiah. Maka di total, maka untuk tunjangan lain, uang lembur dan sebagainya sebesar 9.460.000 rupiah. Kemudian untuk premi asuransi yang dibayarkan memberi kerja itu didapat dari BPJS yang ditanggung perusahaan, yaitu sekali total dari bulan Januari sampai dengan Juli untuk BPJS Kesehatan 7 juta, JKM 800, JKK 2 juta. Maka kita total semuanya menjadi 10.694.400. Maka total penghasilan brutonya itu sebesar 212.154.400 rupiah. Untuk biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto, tetapi dikarenakan penghasilan brutonya terlalu besar, maka untuk biaya jabatan itu ada batas maksimumnya yaitu sebesar 6 juta. Maka kita pakai yang 6 juta, karena kalau kita kali dengan 5%, maka biaya jabatannya itu lebih dari 6 juta. Maka kita memakai yang tarif 6 juta. Kemudian untuk iuran terkait pensiun atau hari tua, itu didapat dari JHT sebesar 3.840.000. Maka kita masukkan di sini. Maka untuk jumlah pengurangnya yaitu sebesar 9.840.000. Kemudian perhitungan PPh pasal 21-nya untuk jumlah penghasilan netonya, jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya, maka sebesar 202.314.400 rupiah. Kemudian untuk jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh 21 setahun disetahunkan itu didapat dari yaitu dapat dari sini, maka sebesar 202.314.400. Kemudian untuk PTKP-nya, karena dia PTKP-nya TK1, maka PTKP-nya sebesar 58.500. Kemudian untuk
penghasilan kena pajak setahun setahunkannya itu dapat dari 202 sekian dikurangi 58.500, maka hasilnya 143.814.400 rupiah. Kemudian, untuk PPh pasal 21 terutangnya sebesar 15.693.720. Di sini kita pindahkan ke sini. Kemudian, untuk 30 juta ini, PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa sebelumnya itu dapat dari sini 30 juta 57 rupiah 90 30 juta 57.090 rupiah dapat dari sini, kemudian kita masukkan ke sini, maka PPh pasal 21 kurang bayar masa pajak Desembernya sebesar 14.363.770.000 rupiah kurang bayar. Kemudian selanjutnya itu ada Putri Nadila. Untuk Putri Nadila, nomor bukti pemotongannya itu sama seperti yang tadi. Kemudian periode penghasilannya itu dia dari Januari sampai dengan Desember 2025. Sifat pemotongannya tidak final dan status bukti pemotongannya itu normal. Untuk NPWP-nya sekian, namanya yaitu ada Putri Nadila, alamatnya di Kemiling, jenis kelaminnya perempuan, dan status PTKP-nya adalah TK0. Dan posisinya sebagai direktur utama. Pegawai asingnya dia tidak sebagai pegawai asing, dan dia juga tidak mempunyai nomor paspor. Dan kode negaranya adalah IDN untuk Indonesia, dan bekerja di lebih dari satu pemberi kerja itu tidak. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama penghasilan bruto untuk gaji. Jadi diketahui di soal Putri Nadila itu gaji pokoknya sebesar 65 juta. Maka 65 juta kita kali dengan 12 bulan, maka hasilnya sebesar 780 juta. Kemudian untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu tidak ada atau kosong karena dia tidak ada uang makan dan lembur. Kemudian untuk premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja sebesar 42 juta itu didapat dari jumlah BPJS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini untuk BPJS Januari sampai dengan November dijumlah ditambah dengan BPJS untuk bulan Desember. Kita jumlah semua, maka didapat sebesar 42.126.000 rupiah. Kemudian ada bonus dan juga THR. Bonusnya itu 2 kali gaji pokok. Gaji pokoknya sebesar 65 juta dikali 2, maka untuk bonusnya yaitu sebesar 130 juta. THR-nya 65 juta dijumlah, maka didapat 195 juta. Maka jumlah penghasilan bruto ya di total semua yaitu sebesar 1.017.126.000 rupiah. Kemudian untuk pengurangnya yaitu ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, tapi karena penghasilan brutonya terlalu besar, maka kita menggunakan tarif maksimumnya atau angka maksimumnya yaitu sebesar 6 juta. Kemudian ada iuran terkait pensiun atau hari tua itu dapat dari JHT sebesar JHT yang ditanggung karyawan itu sebesar 15.600.000. Kita masukkan ke sini 15.600.000. Maka jumlah pengurangnya itu sama dengan sebesar 21.600.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan itu didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangnya. 1 miliar sekian dikurangi dengan 21 juta sekian, maka didapat 995.526.000 rupiah. Kemudian selanjutnya itu ada penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya, karena dia dari TK0, maka penghasilan PTKP-nya itu sebesar 54 juta. Kemudian untuk penghasilan kena pajak setahun disahunkannya itu 995 sekian dikurangi 54 juta, maka hasilnya 941.526.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 terutangnya itu didapat dari angkanya sebesar 226 juta itu dapat dari PPh 21 tahunnya, totalnya itu sebesar 226.450.000
7.800.000. Kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya itu ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya itu sebesar 224.237.455. Kita masukkan ke sini. Maka PPh pasal 21 lebih bayar pada masa pajak Desembernya yaitu sebesar Rp2.220.345 sama dengan di sini. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat BTA 1, setelah kita membuat bukti potong A1, selanjutnya kita ke L3 yaitu daftar pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 selain pegawai tetap atau pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Ini kita didapat dari yaitu Alna Nabila yang tadi dia sebagai pegawai tidak tetap. Ketahui Alna Nabila itu CPP-nya 21, objek pajaknya imbal tenaga ahli, dia sebagai tenaga ahli, penghasilan brutonya 45 juta, dan PPh turutannya itu 1.125.000 rupiah. Dapat dari 45 juta dikali 50% dikali 5%. Maka PPh turutannya 1.125 rupiah. Selanjutnya, kita hitung daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak penghasilan PPh pasal 21. Itu ada Putri Nadila. Kenapa hanya ada Putri Nadila? Karena ini daftar pemotongan itu untuk yang 1 tahun, sedangkan untuk yang lainnya, Sekar, Cita, dan Kaila itu dia tidak 1 tahun. Ada yang resign bulan Juli, ada yang join bulan Agustus, dan ada yang join bulan Februari dan mutasi bulan Juni. Jadi yang dimasukkan ke L2 ini hanya untuk pajak penghasilan yang sudah 1 tahun. Itu hanya Putri Nadila. Penghasilan brutonya 1 miliar itu didapat dari tadi bukti potongnya 1 miliar 1 miliar 107 17 juta. Kemudian PPh turutannya itu sebesar 226 juta. Juga didapat dari bukti potongnya 226 juta. Masa perolehan penghasilannya Januari sampai Desember dan kode negaranya IDN Indonesia. Statusnya normal. Selanjutnya kita lanjut ke induk. Induk yang pertama untuk Putri Nadila, masa pajaknya itu bulan Maret, tahun pajaknya 2025 dan statusnya normal. Untuk NPWP-nya sekian, namanya itu Farudika, alamat di Bandar Lampung, dan nomor teleponnya sekian. Untuk induk yang kita hitung yaitu dari yang pertama itu PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 226 juta 457.800 rupiah itu dapat dari BPh 1 besar ini. Kemudian kelebihan penyertaan PPh pasal 21 dari masa pajak sebelumnya itu angkanya 224 juta itu didapat dari ini. Maka lebih bayarnya disetor apabila lebih disetor akan dikompensasikan lebih bayar sebesar 2.220.345 rupiah. Ini untuk induk Putri Nadila. Baik, selanjutnya yaitu ada pajak Ramadan. Kita isi masa pajaknya Maret, tahun pajaknya 2025, statusnya normal, NPWP-nya sebagai berikut, namanya Valerika, alamatnya Bandar Lampung, dan nomor teleponnya sebagai berikut. Yang pertama kita isi PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 15.693.720 rupiah didapat dari bukti potongnya, bukti potong pajak Ramadan itu didapat dari tanda petik SP tahunan yaitu sebesar 15.693. Kita masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya ada kelebihan penyertaan PPh pasal 21 dari masa pajak sebelumnya 30 juta sekian didapat dari sini yaitu PPh pasal 21 yang tadi potong tentang pemerintah. Kemudian selanjutnya PPh pasal 21 lebih bayar ini Putri Nadila maaf pajak Ramadan. Kemudian PPh 21 pasal 21 kurang bayar itu sebesar 14 juta
Rp363.370. Itu dapat dari 15 juta dikurangi 30 juta, maka hasilnya PPh kurang bayar sebesar Rp14.363.370. Selanjutnya, kita isi induk untuk Citra Permatasari. Pertama yaitu masa pajaknya Maret, tahun pajaknya 2025, statusnya normal. Kemudian NPWP-nya sekian, namanya Faradika sebagai potong pajaknya, kemudian alamatnya Bandar Lampung, nomor teleponnya sekian. Yang pertama kita isi PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 541 itu didapat dari ini. Itu sebesar dari PPh pada terutang bukti pemotongan ini dapat diberikan pada SPT tahunan. Kemudian selanjutnya kelebihan penyertaan PPh pasal 21 dari masa pajak sebelumnya itu didapat dari sini sebesar 4.852 sekian. Maka PPh pasal 21 kurang bayar untuk Citra Permatasari sebesar Rp4.311.146 dapat dari 500 dikurangi 4 juta sekian, maka hasilnya kurang bayar sebesar Rp4.311.146. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada Kayla Maharani. Masa pajaknya itu Maret, tahun pajaknya 2025, statusnya normal. Kemudian NPWP-nya sekian, namanya Farelika, alamat Bandar Lampung, nomor teleponnya sekian. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong itu 486 ini didapat dari 4.2 Kayla Maharani untuk yang bulan Desember, yaitu sebesar Rp486.481. Kemudian selanjutnya untuk kelebihan penyertaan PPh pasal 21-nya Rp169.948 didapat dari Rp169.948 PPh pasal 21 yang telah dipotong. Maka PPh pasal 21 lebih bayar yaitu untuk Kayla Maharani sebesar Rp316.533 dapat dari 486.000 sekian dikurangi dengan 169.000 sekian, maka hasilnya Rp316.533. Karena dia lebih banyak, dia bisa dikompensasikan. Baik, sekian penyampaian pelaporan SPT PPh pasal 21 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi. Terima kasih.